أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad, seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahlul bait Nabi, wali-waliullah ulama, dan dengan berkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, semoga Allah senantiasa anugerahkan kepada kita sekeluarga ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Amin ya rabbal alamin. Adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, lahir pada malam Khamis jam 3 dini hari 15 Safar 1122 Hijriah, 19 Maret 1710 Masehi. Beliau wafat 6 Syawal 1227 Hijriah, 1227 Hijriah, 13 Oktober 1812 Masehi. Umur beliau 105 Hijriah atau 102 Masehi. Adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Palampayan. Beliau adalah seorang yang bersifat adil dan berbuat baik terhadap istri-istrinya. Beliau Allah istimewakanlah mampu memiliki istri lebih daripada satu, tetap di dalam keadaan rukun, sehingga adalah seluruh istri beliau 4 aja batasnya lah. Umat Nabi Muhammad boleh, hukumnya boleh. Kalau nikah sunnah mal, iya kan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat tuh boleh hukumnya, boleh. Bagi yang mampu, pun yang kada mampu, saya ikong-ikong gitu, oh yo, bisa kan? Ini kayak istimewa, ya kan? Yang Allah berikan kepada beliau, Nabi mampu lebih daripada satu. Maka seluruh istri beliau Datuk Palampayan itu adalah 11. Ini yang terhitung. Maksudnya ada yang meninggal karena kawin pulang, maka boleh 4 lebih. Ini kan umur sidin panjang malah. Ada yang bini sidin terdulu meninggal. Yang pertama, istri beliau yang pertama yaitu adalah Bajud, yang kedua Baidur, yang ketiga Laifur, yang keempat Guat. Guat ini keturunan Cina ke Islam. Yang kelima Tauriyah, yang keenam Ratu Aminah, yang ketujuh Palung, yang kedelapan Kandar Manik, yang ke-9 Markadah, yang ke-10 Liyuh, yang ke-11 Tuadai.
adalah beliau selalulah bermohon berdoa kepada Allah agar diberikan anak zuriat yang selalu beriman Islam dan diberi ilmu yang bermanfaat. Maka Allah memperkenankanlah doa beliau, maka banyaklah daripada anak zuriat beliau yang menjadi orang-orang alim, jadi wali, orang-orang soleh. Berapa anak Datu Pelampaian seluruhnya? 30 orang anak. Berapa cucu? 114 cucu. Ya ini sekali baruhan ini bawah sudah sekeluarga ini. Di antara anak zuriat Datu Pelampaian yang alim-alim, yang pertama adalah Al-Alim Allamah Haji Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, anak Sidin. Kemudian Alim Allamah Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, anak juga. Kemudian cucu Al-Alim Allamah Haji Muhammad As'ad, ini cucu dari beliau. Kemudian Alim Allamah Syekh Muhammad Arsyad bin Mufti Haji As'ad Kubah Pagatan, cucu juga. Al-Alim Allamah Haji Syihabuddin, kelimanya ini adalah pada zaman Sultan Banjar. Kemudian Alim Allamah Haji Muhammad Khalid bin Al-Allamah Haji Hasanuddin. Yang ketujuh Alim Allamah Haji Muhammad Nur bin Al-Allamah Qadi Haji Mahmud. Yang kedelapan Al-Alim Allamah Haji Muhammad Husin bin Alim Al-Allamah Mufti Haji Jamaluddin. Yang kesembilan Alim Allamah Haji Jamaluddin bin Haji Abdul Hamid. Yang kesepuluh Al-Alim Allamah Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif. Maka kelimanya ini adalah pada zaman Belanda. Abdurrahman Siddiq Sapatni yang di Riau. Kemudian di antara cucu beliau, anak cucu beliau lagi yang berpangkat qadi 11 orang. Yang pertama Al-Alim Allamah Haji Abu Suud bin Haji Muhammad Arsyad. Al-Alim Allamah, yang kedua Alim Allamah Haji Nuaim bin Haji Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang ketiga Alim Allamah Haji Mahmud bin Haji Muhammad Yasin. Ketiganya ini pada zaman Sultan. Yang keempat Alim Allamah Haji Muhammad Amin bin Mufti Jamaluddin. Yang kelima Alim Al-Fadil Haji Muhammad Ali Junaid bin Ali bin Qadi bin Muhammad Amin, ini Berau. Yang keenam Alim Allamah Haji Muhammad Said Al-Jazuli bin Qadi Haji Abu Suud. Yang ketujuh Al-Alim Allamah Haji Muhammad Amin bin Qadi Haji Mahmud. Yang kedelapan Al-Alim Allamah Haji Abdul Samad bin Al-Allamah Mufti Haji Jamaluddin Bakumpai yang di Marabahan. Yang kesembilan Alim Allamah Al-Fadil Haji Muhammad Jifri bin Alim Al-Allamah Qadi Haji Abdul Samad. Yang kesepuluh Al-Alim Fadil Haji Bajuri, cucu Qadi Haji Abdul Samad. Yang ke-11 Alim Al-Fadil Haji Muhammad As'ad bin Allamah Mufti Haji Muhammad Nur. Nah kemudian lagi banyaklah wali-wali, ulama-ulama yang keturunan Datu Pelampaian. Nah semoga sebagaimana Allah anugerahkanlah kepada Datu Pelampaian keluarga yang diridhai oleh Allah, dirahmati Allah, keluarga yang penuh kasih sayang, mawaddah warahmah, anak zuriat beriman Islam
berilmu dan beramal saleh. Mudahan jua kita sakeluarga anak zuriat dibari jua demikian, amin ya rabbal alamin. Jadi apa keistimewaan kita berumah tangga? Yang pertama, bahwa kita berumah tangga itu adalah menuruti sunnah Nabi Muhammad dan seluruh Nabi dan Rasul. Jadi seluruh Nabi dan Rasul itu bakal warga. Hingga Nabi Isa kan diangkat sirin ke atas langit, itu bujang masih. Itu turun ke akhir zaman karena dekat kiamat, kawin sirin. Keluarga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Bermula nikah bakal warga itu adalah sunnahku. Siapa yang benci sunnahku maka dia adalah benci kepada aku. Riwayat lain, sabda Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni wa inna minas sunnati an nikah faman ahabbani falyastanna bi sunnati. Siapa yang bencilah daripada sunnahku maka dia bukan dari aku, dan sesungguhnya di antara sunnahku adalah bakal warga nikah. Siapa cinta aku maka hendaklah dia bersunnah dengan sunnahku. Yang kedua, memelihara diri daripada perbuatan maksiat, zina. Demikian macam-macam kemaksiatan, kemaluan itu terpelihara ya kan? Karena ada nang halal sudah. Ini di antara tabiat kita manusiawi itu bahasa anaknya itu ya kan, bahasa Jakartanya kebutuhan biologis itu bahasa Jakarta. Itu manusiawi. Nah, cuma ada nang halal, ada nang haram. Nang halal ini hukumnya beribadah. Zaniyatun wahidatun tahbatu amalu sab'ina sanah. Sekali berzina itu meruntuh amal ibadah 70 tahun. Jikalau orang ahli ibadah, orangnya ahli ibadah 70 tahun, berzina sekali hancur ibadah seluruhnya itu. Nah, mau kada beribadah apa? Kenapa? Habis lalu ya kan seumur hidup tuh 70 tahun tuh. Nah sebaliknya, sekali hubungan nang halal maka bernilai ibadah 70 tahun. Halo? Ui. Ibadah nang paling nyaman kah? Nyaman kah? Pengantin nyaman kah? Pokoknya muntah rasa itu kada hendak lagi tuang balu ya kan? Nilai ibadah itu ibadah itu. Ya kan, ada riwayat sekali hubungan yang halal itu adalah membunuh, pahalanya membunuh orang kafir 50 orang. Ya kan, bernilai jihad sabilillah. Amalakan pengantin imam ini. Nyata ya guru ya, dia kada disuruh. Ini ujar guru tadi, sekali seronde itu 50 orang kafir itu membunuh, habis seronde ya kah? Ujar nang bininya lagi supaya 100 orang kafir mati, ya kah?
main lagi 100, ujar nang bini lagi supaya 150 orang kafir. Ujar nang laki, ini nang sekali ini kada orang kafir lagi nang mati, aku nang mati. Ya kan? Laki hendak haram hukumnya, bini menolak. Bermalaman seorang istri diajak suaminya, maka menolaklah, maka malaikat mengutuk. Ya kan? Laki hendak, bini kada menolak, kada boleh menolak. Bini hendak, kada boleh juga laki menolak. Ya kan? Bisa lah dia hendak bawai. Bisa lah. Siapa nonton? Ngerancak tuh laki nama bawai itu jadi ngalih juga, nggak ada diuruti dulu, hanya mau diuruti tunggal dikitan. Ya kan sambil memacul utang. Hanya mau. Sabda Nabi, man tazawwaja faqad ahraja syitra dinah falyattaqillah bi syitrisani. Siapa yang berkeluarga maka sesungguhnya dia sudah memelihara separuh agamanya, maka berhati-hatilah dia dengan separuh agamanya yang lain. Jadi ibarat secara agama kita ini 100%, 50% itu berkeluarga selamat sudah kita. Sisanya aja lagi kita. Bacaan pengantin lah, jangan kalau ingat lagi, anak-anak lagi bacaan, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bacaan makan. Jadi ujar guru, murid-murid siapa yang tahu bacaan tidur? Ya kan ada sekong murid ulun guru bacaan tidur, Bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Ujar si murid, ujar guru itu bacaan tidur lah. Inggih guru, ulun melihat di kamar mama abah ulun itu tulisannya. Berarti dikira anak itu bacaan tidur itu. Ya rasa kurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang panjangnya Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Yang ketiga, membesarkan nilai ibadah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzabukum, rak'atani min muta'ahilin khairun min sab'ina rak'atan min ghairi muta'ahilin. 2 rakaat orang yang sudah berkeluarga, sudah nikah, maka dia lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum nikah. Ya kan? Bila kawat atau sembahyang itu digandakan pahalanya. Demikian yang lainnya. Orang yang orang yang sudah nikah la ilaha illallah sekali, orang yang belum nikah 70 kali tak. Hanya mengimbangi. Ya kan? Halo. Sayangi laki. Ya kan, jangan dibuang lagi. Sayangi laki, mun kada mati jangan dibakar. Jadi di antara nikmat Allah besar kepada kita bahwa Allah berilah kepada kita pasangan yang halal. Itu nikmat Allah besar tak? Ya kan, nikmat Allah besar. Ya kan, laki pian tah, laki pernah ada tah. Syukuri
dari miliaran manusia laki-laki, ya kan, laki-laki pian yang ada teh, nah dipilih Allah sagan pian, syukuri. Yang keempat, dengan bakal warga itu lalu nanti kena diberi Allah anugerah anak, ya kan? Maka anak ini adalah menjadi nilai pahala bagi abah mamanya. Setiap napas anak itu menjadi pahala sedekah bagi abah mamanya, ya kan? Setiap makanan, minuman, pakaian yang diberikan orang tua itu sedekah hukumnya bagi anak. Seluruh pahala anak abah mama dapat. Diniatkankah, kadakah, didoakankah, kadakah, tetap sampai otomatis, ya kan? Ini kita nih, berapa pahala kita, abah mama kita dapat tak? Jadi kita hendak membahagiakan, menggembirakan abah mama kitanya beribadah supaya abah mama dapat pahalanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibnu Adam yang qati'u ila salasun sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi waladun salih yad'ulah. Seluruh amal manusia apabila dia meninggal dunia maka putuslah kecuali 3. Yakah ini amal pensiun. Yang pertama, sedekah jariyah yang kita bawa ke masjid, langgar sekolahan agama, atau apa, menyumbang Al-Quran, dihendak di masjid. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatlah dengannya. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Ujar guru sekumpul, bukan maksud anak soleh ini, arti anak soleh itu anak yang beriman, asal beriman aja, sampai doanya kepada abah mama. Ada menghajatkan anaknya soleh dulu, cuma bedanya anak tuh mau mendoakan abah mama, berarti anak tuh soleh itu, ya kan? Makanya kita Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baca umbah tuntung sembahyang dalam wiritan. Dan tertinggal itu doa kita ditolak Allah jikalau kita kadang mendoakan abah mama. Siapa ziarah ke kubur abah mama setiap hari Jumat maka dia dicatat bakti kepada abah mama. Kemudian dengan anak itu juga kita membanggakan Nabi Muhammad. Bangga Nabi Muhammad banyak diisi umat. Ya kah, itu surga, penduduk surga 90% umat Nabi Muhammad diisinya. Ya kah? Mulai zaman Nabi Muhammadnya ya kah sampai kita ini nah 1447 sudah. Berapa umat Nabi Muhammad setiap masa, setiap zaman tersebar ke seluruh dunia. Sampai karena para kiamat, umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu kada banyak. Ya kan kada banyak. Umat Nabi Nuh aja 80 orang ya orang. Ya kan? Umat Nabi Musa itu Bani Israel. Nabi-nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya, ya kan? Misalkan ini Banjar, nah suku Banjar, di Banjar ini ada nabi sekung, karena di Jawa ada pulang nabi. Adapun Nabi Muhammad ini adalah umat beliau seluruh alam semesta, mulai ya kan bukan bangsa Arab aja, bahkan selain Arab.
bukan hanya di zaman Sidin masih hidup, sampai dekat kiamat umat Nabi Muhammad. Maka 90% karena isinya surga itu umat Nabi Muhammad aja. Sabda Nabi, tanakahu taksuru fa ini ubahi bikumul umam yaumal qiyamah hatta bisafat. Nikahlah kalian, berkeluargalah, dan menjadi banyaklah kalian dengan memiliki anak. Sesungguhnya aku berbanggalah dengan kalian banyak umat pada hari kiamat nanti, sehingga dengan anak, ya kan, anak bayi sekalipun. Kemudian, usaha ikhtiar kita supaya keluarga kita ini diridhoi Allah, dirahmati Allah. Ya kah, keluarga nang wa mawaddah warahmah dan sakinah. Ya kah? Yang pertama, ya kah, berdoa. Dalam Al-Quran itu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu Allah Ta'ala menyontohkan, ya Allah berikanlah Rabbana hablana min azwajina, ya Allah beri kepada kami pasangan yang menyenangkan, anak zuriat, ya kah, dan yang mengikuti orang-orang yang bertakwa. Kada paham, kada bisa itu bahasa kita aja, ya kah, ya Allah ulun, bini ulun, anak zuriat ulun, ridhoi, rahmati, cintai. Yang kedua, kita bangun rumah tangga itu dengan niat nang ikhlas. Apa tadi? Yaitu menjunjung perintah Allah dan Rasulullah, menuruti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, kita bangunlah rumah tangga itu dengan masing-masing menunaikan kewajiban apa yang diperintah Allah. Seorang suami, apa perintah Allah di rumah tangga, laksanakan, ya kan? Beri makan, minum, pakai, tempat tinggal nang halal, ya kan? Dan memberikan pendidikan, ya, itu kewajiban seorang suami. Beri makan, minum, pakai, dan tempat tinggal yang halal, kemudian mempelajari agama, ya kan? Mempelajari pian ini laki pian tak, wajib tak. Tapi karena laki pian kada mampu, ujar laki pian yang ikamun ada orang belajaran umpat, ya kan? Sebenarnya yang wajib melajari ini aku, cuma kamu tahu aja diriku jen. Ada kawan ikut empat belajaran. Nah, atau laki bawa, di mana ada orang pengajian, bawa pengajian gini. Nah, seorang istri apa kewajibannya? Taat kepada suami. Kemudian yang keempat, bangunlah rumah tangga itu dengan syukur dan sabar. Itu aja rumusnya, syukur, sabar. Apapun kelebihan pasangan, syukuri. Apapun kekurangannya, sabari. Ya kan, sabar. Mun hanyar kawin ini kada tahu ya, kada guys saya dah. Engkaulah, ya kah, ujar nang laki dah, engkaulah cintaku, ya kah, engkaulah separuh napasku, engkaulah, ya kah, aku, engkaulah bulanku, engkaulah hidupku, nyanyi kawin tak. Bulan madu, ya kah, bulan madu,
Artinya sebulan aja madunya. Seharusnya ampadu. Sebulan aja, setelahnya ampadu aja lah kita. Banyak sabar aja lah kita sudah. Sabda Nabi, siapapun seorang suami sabarlah terhadap menghadapi istrinya, maka dia diberi pahala seperti sabarnya Nabi Ayub menghadapi penyakit beliau. Ya kan berapa? Nabi Ayub tuh garing berapa tahun sih? Berapa? 16 tahun ke berapa? Siapapun istri sabarlah menghadapi suaminya, maka dia diberi pahala Asiyah. Asiyah istri Fir'aun. Ya kan Asiyah ini mama angkat Nabi Musa, beriman lawan Nabi Musa. Dan di surga kena menjadi istri Nabi Muhammad Asiyah nih. Ya kan tuh karamat Asiyah. Aja Nabi Muhammad membakasi bini Fir'aun. Asiyah ini di antara karamat Asiyah itu kada pernah disentuh oleh Fir'aun. Ya kan? Ada riwayat bila hendak Fir'aun ini kan sikong aja bang bini, cuma dia Asiyah nang ratunya nang pemungasnya. Ya orang Tuhan, raja. Bila hendak menyentuh lalu jadi ampatung aja, berapa bagaimana? Ada riwayat diserupakanlah jin yang menyerupa Asiyah. Jadi yang digauli Fir'aun ini siapa? Jin berupa Asiyah. Ya itu keramat Asiyah tuh. Jadi harap ya bang Fir'aun ini leh jin hantupan. Yang kelima, kita bangunlah rumah tangga ini dengan tawasau bil haq wa tawasau bisabr wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya kan jangan hendak masuk surga sendirian. Apakah biar masuk surga sendirian? Iya kan? Lah kita tinggal. Nah ya kan saling menasihati, saling tolong menolong di dalam iman, di dalam taat ibadah kepada Allah. Jangan masing-masing lolo gue memang gue pikirin ya kan. Ya di rumah tangga itu masing-masing dia ujian kita. Ada nang lakinya nang pernah nakal, ya kan bininya nang soleh. Ada juga nang bininya nang pernah nakal, lakinya nang soleh, ada juga. Nang abah mama nakal, anak nang soleh. Ada juga abah mama nang soleh, anak nang nakal. Ada juga abah mama soleh aja, anak soleh. Jiran tetangga pulang pernah nakal, macam-macamnya tuh. Ya kan, saling mendoakan, saling nasihati, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Nah mudahan Allah anugerahkanlah kepada kita sekeluarga, nah khususnya pengantin, mudahan Allah anugerahkan rumah tangga yang diridhoi Allah, dirahmati Allah, diberikan Allah mawaddah warahmah dan sakinah, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir